Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, pada kesempatan kali ini kami berdua akan menjelaskan tentang penentuan jarak terpendek dengan menggunakan teori graf dan metode algoritma Dijkstra. Sebelum itu, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Tringga Syabra Sore dengan NPM 26. Dan saya Divita Ayu Purwati dengan NPM 31. Untuk kesempatan kali ini, beberapa materi yang kami gunakan itu yang pertama ada graf, kemudian algoritma, dan kami juga akan menjelaskan tentang algoritma yang kami pakai itu algoritma Dijkstra, dan juga implementasi pada kehidupan sehari-hari, serta contoh programnya. Sebelum menuju ke contoh programnya, kita perlu mengetahui apa itu graf. Graf berfungsi sebagai perwakilan visual untuk objek-objek terpisah dan hubungan antara mereka. Dan di sini kita menggunakan graf berbobot. Graf berbobot adalah jenis graf yang memiliki bobot atau nilai terkait dengan setiap sisi atau busur di antara pasangan simpul atau node dalam graf. Berikutnya yaitu algoritma. Algoritma adalah serangkaian langkah-langkah yang disusun secara sistematis untuk memecahkan masalah. Di sini terdapat dua jenis algoritma yang dapat digunakan untuk mencari jarak terpendek. Yang pertama yaitu algoritma Dijkstra yang ditemukan oleh Edgar Dijkstra, yaitu sebuah metode yang digunakan untuk memecahkan masalah jarak terpendek dalam sebuah graf berarah. Yang kedua yaitu algoritma Bellman-Ford yang berfungsi untuk menghitung jarak terpendek dari satu sumber pada sebuah graf berbobot. Selanjutnya adalah kita perlu tahu tentang masalah shortest. Kemudian kita perlu tahu tentang masalah shortest path. Salah satu tujuan dalam mencari solusi untuk shortest path adalah untuk menemukan jalur terpendek dari titik awal ke titik tujuan dengan menggunakan bobot yang paling kecil. Oleh karena itu, dibutuhkan suatu metode seperti algoritma Dijkstra yang kami gunakan pada implementasi program kali ini untuk menyelesaikan masalah tersebut. Algoritma Dijkstra dapat digunakan untuk mencari jalur terpendek dengan menemukan bobot terkecil dari setiap jalur yang mungkin dari titik awal hingga ke titik tujuan. Kemudian selanjutnya adalah implementasinya. Tahapan implementasinya itu yang pertama adalah implementasi penentuan jarak terpendek dengan menggunakan teori graf dan algoritma Dijkstra. Kita dapat menggunakan representasi graf menggunakan agensi matriks. Yang kedua, kita menentukan kota-kota yang akan dilalui dan jarak antar kota-kota tersebut. Yang ketiga, mengimplementasikan algoritma Dijkstra untuk menemukan shortest path antara kota-kota tersebut. Yang keempat, menerapkan algoritma Dijkstra pada matriks agensi yang telah dibuat untuk setiap kota awal. Kemudian setelah kita mengimplementasikan tahapan-tahapan tersebut, maka akan didapatkan solusi atau hasilnya, yaitu jarak dari kota awal ke kota tujuan, seperti yang bisa dilihat pada slide kali ini. Berikutnya adalah contoh programnya. Kita akan melihat contoh programnya. Di sini terdapat contoh program yang jika di-run dapat menghasilkan output seperti kita diminta untuk menginputkan ada berapa kota yang dilewati dan menginputkan kota-kota yang akan kita cari jaraknya. Lalu akan muncul dari kota ke kota dan kita disuruh untuk menginputkan jarak antar kota tersebut. Yang kemudian kita diminta untuk memilih titik awal. Di sini saya memilih titik awal yaitu Kota Magelang yang akan menghasilkan proses seperti perhitungan tersebut yang menghasilkan titik terdekat dengan Kota Magelang yaitu kota Purworejo, kota DIY, dan yang terakhir yaitu kota Kebumen yang terjauh.
Kesimpulan, algoritma Dijkstra adalah algoritma yang digunakan untuk menemukan lintasan terpendek antara dua simpul dalam sebuah graf berbobot. Algoritma ini berfungsi dengan menghitung jarak terpendek dari simpul awal ke semua simpul lainnya dengan graf, sehingga menghasilkan jarak terpendek. Terdapat keuntungan algoritma Dijkstra, yaitu yang pertama menemukan jarak terpendek dalam graf dengan bobot non-negatif. Yang kedua, efisien untuk graf dengan jumlah simpul dan sisi yang relatif kecil. Yang ketiga, yaitu memberikan solusi optimal dengan jarak terpendek. Terdapat batasan algoritma Dijkstra, yaitu yang pertama, hanya dapat digunakan untuk graf berarah dan berbobot non-negatif. Yang kedua, tidak efisien untuk graf dengan jumlah simpul dan sisi yang sangat besar. Dan yang terakhir, tidak dapat menghandle sisi dengan bobot negatif atau membutuhkan algoritma lain seperti Bellman-Ford. Yang terakhir adalah sarannya. Berdasarkan laporan yang telah kami buat, kami merekomendasikan untuk menggunakan algoritma Dijkstra dalam memecahkan masalah jarak terpendek pada graf berarah. Algoritma ini telah terbukti efektif dan efisien dalam menemukan rute terpendek antara dua titik dalam graf. Dengan menggunakan pendekatan serakah, maka algoritma Dijkstra dapat memberikan solusi yang optimal untuk masalah optimasi ini. Baiklah, itu saja penjelasan yang bisa kami berikan pada kesempatan kali ini. Kami mohon maaf kalau masih banyak kesalahan serta ketidaksesuaian yang terdapat pada penjelasan kami tadi. Dan kami akhiri, terima kasih, dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Obrigado, Barak.